Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iip Diah Kusumaningati. Saya salah satu dosen tetap akuntansi pada program studi akuntansi Politeknik STI Bisnis Tegal. Untuk sesi kali ini saya akan menyampaikan PDDUK-TPT, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen di bidang pengajaran. Di sini saya akan menyampaikan metode pengajaran yang saya sampaikan dalam pembelajaran, yaitu metode DIA, Direction, Interaction, dan Evaluation. Untuk salah satu mata kuliah yang menjadi contoh di sini adalah mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar akuntansi. Untuk deskripsi mata kuliah pengantar akuntansi adalah mata kuliah yang bertujuan memberikan dasar pemahaman tentang proses penyusunan laporan keuangan perusahaan pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini diharapkan 1. Mahasiswa memiliki kemampuan di bidang kerjanya, skill, yaitu mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan, baik pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Serta mahasiswa mampu memilih dan menggunakan metode pencatatan akuntansi yang sesuai untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua adalah penguasaan pengetahuan atau knowledge. Di sini mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis tentang penyusunan laporan keuangan dan perlakuan akuntansi baik untuk usaha jasa, usaha dagang maupun manufaktur, dan metode pelaporan akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga dari sikap atau attitude. Mahasiswa diharapkan memiliki budi pekerti yang baik, memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, serta rajin menjalankan perintah agamanya masing-masing, dan memiliki jiwa kewirausahaan yang kreatif dan inovatif, serta mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan di masyarakat dan kemajuan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya. Sedangkan untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi, yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami konsep-konsep akuntansi dengan benar. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan pengolahan data transaksi dengan menggunakan kolom persamaan akuntansi. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan pengolahan data transaksi ke dalam jurnal umum, kemudian posting ke buku besar, dan membuat neraca saldo dari transaksi keuangan perusahaan jasa. Yang keempat, mahasiswa dapat melakukan proses pembuatan laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Yang kelima, mahasiswa dapat mengolah data transaksi ke dalam jurnal umum, posting ke buku besar induk dan buku besar pembantu, hutang dan piutang, dan membuat neraca saldo dari transaksi keuangan perusahaan dagang, metode periodik dan perpetual. Yang keenam, mahasiswa dapat mengolah data transaksi ke dalam jurnal khusus, posting ke buku besar induk, buku besar pembantu, hutang dan piutang, dan membuat neraca saldo dari transaksi keuangan perusahaan dagang dengan metode periodik dan metode perpetual. Yang ketujuh,
mahasiswa dapat melakukan proses pembuatan laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Yang kedelapan, mahasiswa dapat mengolah data transaksi ke dalam jurnal umum, posting ke dalam buku besar induk dan buku besar pembantu hutang dan piutang, dan membuat neraca saldo dari transaksi keuangan perusahaan manufaktur. Dan yang kesembilan, mahasiswa dapat melakukan proses pembuatan laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur. Untuk materi yang disampaikan di dalam proses perkuliahan pengantar akuntansi, yang pertama adalah konsep dasar akuntansi. Yang kedua, siklus pencatatan akuntansi usaha jasa. Yang ketiga, siklus pencatatan akuntansi usaha dagang dengan jurnal umum, metode periodik. Yang keempat, siklus pencatatan akuntansi perusahaan dagang dengan jurnal umum, metode perpetual. Yang kelima, siklus pencatatan akuntansi usaha dagang dengan jurnal khusus. Yang keenam, siklus pencatatan akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Untuk mata kuliah pengantar akuntansi ini memiliki bobot 4 SKS, di mana untuk pelaksanaannya dibagi dalam 16 sesi. 7 sesi di awal, kemudian ada UTS, dan 7 sesi di akhir ditutup dengan ujian akhir semester. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang metode penyampaian di dalam pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi. Metode yang pertama adalah delivery. Di dalam metode delivery ini, yang pertama adalah ceramah. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan konsep secara teori agar mahasiswa mampu memahami tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi. Dalam metode ceramah ini, saya menggunakan 3 buku acuan. Yang pertama adalah buku Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1 karangan Al-Haryono Yusuf. Yang kedua, Pengantar Akuntansi edisi 4 karangan Firdaus A. Dunia. Dan yang ketiga, buku Pengantar Akuntansi karangan Iib Diah Kusumaningati dan rekan saya Umi Fadilah Fatoni. Metode yang kedua adalah demonstrasi. Saya akan memberikan contoh bagaimana menyelesaikan sebuah transaksi pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur menjadi sebuah laporan keuangan. Metode yang berikutnya adalah diskusi. Diskusi digunakan di mana saya akan memunculkan contoh transaksi untuk didiskusikan secara kelompok menjadi sebuah laporan keuangan menurut perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Yang ketiga adalah simulasi. Mahasiswa akan mengerjakan latihan soal secara individu dari transaksi menjadi sebuah laporan keuangan. Metode pembelajaran yang kedua adalah interaction. Interaksi antara saya dan mahasiswa dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus dilakukan tatap muka di dalam kelas, sedangkan asinkronus akan dibuatkan forum diskusi untuk mengerjakan tugas mandiri, di mana untuk komunikasi saya dan mahasiswa akan dibuat grup WhatsApp. Dan metode pembelajaran yang terakhir adalah evaluation. Dalam evaluasi pada mata kuliah pengantar akuntansi, kami telah menyepakati pada saat kontrak kuliah sehingga mahasiswa mengetahui apa saja yang menjadi penilaian dalam mata kuliah pengantar akuntansi.
Di sini saya menggunakan 6 indikator penilaian. Yang pertama adalah UTS, di mana bobot UTS adalah 25%. Selanjutnya ada ujian akhir semester, di mana bobotnya adalah 30%. Selanjutnya ada kehadiran, bobotnya 15%. Keaktifan bobotnya 10%, sikap bobotnya 10%, dan tugas bobotnya 10%. Sehingga ketika diakumulasikan akan menjadi 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah pengantar akuntansi di program studi D3 Akuntansi Politeknik Stibisnis Tegal. Berikut saya sampaikan cuplikan pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita akan mulai lagi ya perkuliahan untuk mata kuliah pengantar akuntansi ya untuk pertemuan keempat. Sudah siap semuanya? Siap. Nah, oke. Kita mulai. Sebelum masuk ke materi untuk pertemuan keempat, saya mau mengingatkan kembali ya materi yang sudah kita bahas, kita pelajari di pertemuan ketiga, teman-teman. Materinya persamaan dasar akuntansi dan siklus akuntansi ya. Ada yang masih ingat apa itu persamaan dasar akuntansi? Ya, Suci silahkan. Persamaan dasar akuntansi adalah konsep dasar dalam akuntansi yang menggambarkan hubungan antara harta, utang, dan modal perusahaan. Oke, ya betul ya. Jadi konsep dasar dalam akuntansi di mana melihat hubungan antara harta ya. Rumusnya adalah harta. Gimana teman-teman? Sama dengan hutang plus modal. Oke ya, ini untuk persamaan dasar akuntansi ya. Oke, setelah persamaan dasar akuntansi, selanjutnya kita masuk ke siklus akuntansi. Ada yang masih ingat apa saja komponen dari siklus akuntansi? Ya, Fatur silahkan. Ya, bukti transaksi, kita lihat ya, bukti transaksi. Bukti transaksi lanjut ke jurnal, oke. Dari jurnal kemudian buku besar ya. Buku besar, setelah kita selesai dari buku besar, betul. Setelah jadi neraca saldo, kemudian apa lagi? Oke, jurnal penyesuaian. Ya, setelah dibuat jurnal penyesuaian, betul. Kita lanjutkan membuat laporan keuangan. Setelah jadi laporan keuangan, jurnal penutup. Oke, ya siklusnya akan kembali ke bukti transaksi ya. Nah, jadi ini siklus akuntansi ya teman-teman ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bagian dari siklus akuntansi ya. Kita akan membahas masalah jurnal dan buku besar ya. Ini yang akan kita bahas. Apakah yang dimaksud dengan jurnal itu sendiri ya teman-teman ya? Jurnal itu adalah alat ya untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urut waktu kejadiannya dengan menunjukkan akun ya, akun yang didebit dan dikredit beserta jumlah
rupiahnya masing-masing. Saya lanjutkan tujuan dari jurnal ya. Kenapa sih kita harus membuat jurnal umum, teman-teman? Apa tujuannya? Ya. Yang pertama adalah untuk melakukan identifikasi terhadap setiap transaksi yang terjadi. Jadi kita harus tahu transaksi yang terjadi di perusahaan dalam satu periode itu apa saja. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan nilai transaksi. Nah, dari jurnal yang kita buat, kita bisa melihat berapa nilai transaksi yang terjadi. Ya. Yang ketiga adalah untuk mencatat dampak ekonomi transaksi. Ya, jadi kita melihat bagaimana dari transaksi itu akan menjadi dampak dalam perusahaan. Kemudian yang keempat, untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi ke akun yang sesuai. Nah, di sini berarti semua transaksi kita catat, kita masukkan pada akun yang sesuai. Contoh misalnya tadi, pembelian alat secara kredit sebesar 1 juta. Berarti akunnya adalah masuk alatnya bertambah 1 juta ya. Kemudian hutangnya berarti bertambah 1 juta. Nah, selanjutnya bisa kita lihat selain tujuan ada fungsi di sini teman-teman ya. Fungsi yang pertama adalah fungsi historis ya. Nah, fungsi historis artinya setiap transaksi dilakukan secara kronologis. Artinya ini transaksi dicatat berdasarkan waktu terjadinya, kapan terjadinya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, itu fungsi historis. Yang kedua, fungsi mencatat. Fungsi mencatat artinya semua transaksi yang dilakukan jangan sampai ada yang tertinggal. Tertinggal dicatat dalam jurnal. Jadi dalam satu periode akuntansi kan tidak hanya 1-2 transaksi yang terjadi ya dalam perusahaan. Nah, itu ada fungsi mencatat supaya apa? Semua transaksi yang terjadi itu tercatat semua, tidak ada yang terlewatkan. Nah, ini yang dinamakan fungsi mencatat. Yang berikutnya ada fungsi analisis ya. Artinya pencatatan pada jurnal merupakan hasil analisis yang berwujud pendebitan dan pengkreditan akun-akun yang berpengaruh beserta jumlahnya. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Pada transaksi tersebut nanti kita bisa melihat ya, mana akun yang didebit, mana akun yang dikredit ya, sesuai dengan jumlah dari masing-masing akun tersebut. Yang berikutnya adalah fungsi instruktif ya. Artinya pencatatan yang terdapat dalam jurnal merupakan perintah untuk melakukan pendebitan dan pengkreditan. Ya, nanti pada saat kita membuat jurnal kita kan akan mengikuti aturan ya, aturan debit dan kreditnya. Nah, ini artinya adalah fungsi instruktif ya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah fungsi normatif. Ya, jurnal berfungsi memberikan informasi dan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi untuk dilakukan pencatatan. Jadi, memberikan informasi apa aja sih transaksi yang terjadi di perusahaan selama periode tersebut. Nah, contoh bentuk jurnal umum. Jadi, ini adalah bentuk daripada jurnal itu sendiri ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini ya. Kita buat tabel di mana isi dari tabel itu ada kolom debit di mana untuk mencatat akun-akun yang masuk ke debit dan ada kolom kredit ya. Aturannya kalau aktiva atau harta bertambah berarti ada di kolom debit ya. Kalau berkurang di kredit ya. Nah, saldo normalnya adalah di debit ya untuk harta.
Kemudian untuk akumulasi penyusutan aktiva tetap, ya, jika bertambah ada di kredit, ya, jika berkurang ada di debit, ya. Sedangkan saldo normalnya ada di kredit, ya. Nah, untuk kewajiban atau liabilitas, modal atau ekuitas itu sama ya dengan akumulasi penyusutan ya. Kalau bertambah posisinya ada di kredit, kalau berkurang di debit. Saldo normalnya ada di kredit ya. Nah, untuk pendapatan pun sama ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 yang posisinya sama ya. Yang lain, price dengan beban-beban itu bertambah posisinya ada di debit, kalau berkurang ada di kredit ya. Saldo normalnya ada di debit ya. Ini aturannya teman-teman, nanti bisa dipelajari aturan ini sebagai dasar nanti teman-teman menentukan mana yang masuk ke debit, mana yang masuk ke kredit. Kita coba membuat jurnal, ada 5 transaksi di sini teman-teman ya. Kita mencoba membuat dari transaksi ini masuk ke jurnal ya. Yang pertama ada tanggal 5 Januari ya 2024 Tuan Hari melakukan investasi ke perusahaannya ya PT Hari Sejahtera Bersama senilai 500 juta. Nah, kita lihat jurnalnya ya. Kita lihat tertulis tanggal, tadi tanggalnya 5 Januari ya 2024. Tadi adalah setoran modal ya. Pemilik menyetorkan modal, berarti karena ada setoran modal maka kasnya bertambah ya. Kasnya masuk bertambah, posisi kas bertambah maka ada di debit ya. Kas ini bertambah karena apa? Ya, karena ada setoran modal awal. Nah, tadi sudah kita lihat modal apabila bertambah posisinya ada di kredit. Nah, ini untuk jurnal yang pertama. Transaksi yang kedua ini apa? Tanggal 11 Januari dibayarkan uang senilai 20 juta untuk keperluan sewa kantor 1 tahun. Karena sewanya untuk 1 tahun ke depan, berarti dinamakan sewa dibayar di muka ya. Sewa dibayar di muka ya. Ini masuk ke debit 20 juta ya. Kita membayar sewa artinya kas kita berkurang ya. Kas berkurang posisinya ada di kredit ya. Nah, ini untuk jurnal transaksi yang kedua. Pada tanggal 15 Januari 2024, membeli peralatan dan perlengkapan kantor secara tunai, nilai masing-masing 10 juta dan 5 juta. 15 Januari 2024, kita beli peralatan, berarti peralatannya bertambah sebesar 10 juta. Kemudian kita beli perlengkapan, ya, perlengkapannya bertambah 5 juta. Nah, kasnya berapa yang keluar? 15 juta ya, untuk membeli 2 ini ya, peralatan dan perlengkapan. Kasnya keluar 15 juta. Transaksi yang keempat, tanggal 20 Januari 2024 menerima pendapatan tunai dari penjualan senilai 10 juta. Nah, maka posisinya kasnya ada di debit ya. 10 juta. Nah, sesuai dengan aturan tadi, pendapatan bertambah adanya di kredit. Ya, ini untuk jurnal nomor 4 ya. Dan kita lihat jurnal untuk nomor 5. Apa nomor 5 transaksinya? Nah, ya, tanggal 31 Januari 2024 membayar gaji karyawan senilai 25 juta. Nah, berarti kasnya berkurang, ya, kasnya akan berkurang. Kasnya berkurang, posisinya ada di kredit, ya. Debitnya apa? Beban gaji, karena kita membayar gaji. Pada kolom debit
saldo akhirnya adalah ya. Pada kolom kredit saldo akhirnya ya. Ini posisinya berarti balance, sama, seimbang. Ini sesuai dengan kembali ke tadi manfaat pembuatan jurnal umum. Kita lanjutkan jurnal umum ini, kita postingkan atau kita masukkan ke ya. Pengertian buku besar yang terdiri atas akun-akun adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan, ya. Dalam buku besar, pengaruh transaksi-transaksi perusahaan diklasifikasikan dan diringkas. Tujuan dari buku besar, ya kita buat pasti ada tujuannya ya teman-teman. Yang pertama adalah mencatat semua transaksi akuntansi secara benar dan akurat. Ya. Yang kedua, memposting transaksi-transaksi ke dalam akun yang tepat. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya menjaga keseimbangan antara debit dan kredit pada akun. Kemudian yang kelima adalah menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu pada setiap periode akuntansi. Di sini ada bentuk buku besar teman-teman ya. Bentuk yang pertama untuk buku besar itu nanti akan berbentuk T. Seperti huruf T ya teman-teman. Ini bentuknya ya. Seperti huruf T. Nah, yang kedua ada bentuk skontro 2 kolom. Ya. Ini bentuknya seperti tabel ya. Selain bentuk 2 kolom, ada bentuk 3 kolom teman-teman. Stafel 3 kolom dan bentuk 4 kolom. Kita coba dari jurnal yang tadi sudah kita buat, kita postingkan ke buku besar ya. Ini tadi jurnal yang sudah kita buat ya. Kita postingkan ke buku besar. Untuk buku besar yang 4 kolom. Ambil salah satunya untuk buku besar kas. Yang pertama transaksi tanggal 5 ya. Kita lihat. Berarti tanggal 5 tadi kan ada kas masuk ya. Karena adanya modal awal atau investasi awal. Nah, kita masukkan. Posisinya di mana kasnya? Debit. Ya, kita masukkan. Transaksi yang kedua, ya. Kasnya berkurang. Karena untuk membayar sewa, ya. Maka kita tulis tanggal 11 sewa dibayar di muka, kasnya berkurang, posisinya ada di kredit. Kurang sebesar 20 juta. Tanggal 15, kita lihat. Nih, kasnya berkurang. Berkurang sebesar 15 juta. Karena apa? Pembelian, peralatan, dan perlengkapan. Berkurang 15 juta. Tanggal 20, kita lihat kasnya bertambah teman-teman. Ya, kasnya bertambah. Karena apa? Karena ada pendapatan, betul. Pendapatan usaha kasnya bertambah 10 juta. Berarti posisinya ada di debit. Ya. Yang terakhir tanggal 31 kasnya berkurang ini. Karena untuk membayar beban gaji, ya. Berkurang 25 juta. Maka saldo akhirnya tinggal ya. Ini contoh buku besar kas. Oke, jelas ya teman-teman? Bisa diterima? Oke, sebelum saya akhiri untuk hari ini, saya absen dulu ya. Ya, Abdillah Wildan, ya, Anggita, ya. Dava, Eka Bakti. Oke teman-teman, cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam saya memberikan materinya. Sampai jumpa nanti di minggu depan pertemuan kelima ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima Ah. kasih